Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur di kesempatan hari ini kembali lagi kami merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah tentang topik tetap teguh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi sebagian dari kita menyerahkan kekhawatiran dan pergumulan kita kepada Tuhan bisa jadi sulit. Jika itu yang terjadi, kita dapat memberitahukannya dan membawa keraguan dan ketakutan kita kepadanya dalam doa. Ini tidak berarti kita akan langsung melihat hasilnya atau secara otomatis dapat melepaskan kekhawatiran kita. Tetapi ini berarti bahwa kita dapat mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kenapa? Karena yang pertama, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, karena itu kita tidak perlu menghadapi semua hal yang tidak diketahui dan kekhawatiran sekaligus. Kita bisa menghadapinya satu persatu. Percaya dan memberikannya satu persatu, menit demi menit, jam demi jam, dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun ke dalam tangan Tuhan. Dari Daud berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yang kedua, jadi bagaimana kita bisa melewati rasa takut sebagai orang Kristen? Nah, terkadang dalam hidup ini bukanlah tentang melewati rasa takut atau kekhawatiran atau kecemasan, melainkan belajar untuk hidup dan percaya di tengah-tengah rasa takut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya tidak tahu seberapa besar rasa kekhawatiran menghimpit kita atau seberapa besar ketakutan kita. Tapi mari kita belajar untuk hidup dan percaya di tengah-tengah rasa takut dan di tengah-tengah kekhawatiran kita. Yang ketiga, bahwa tetap teguh artinya tidak peduli seberapa keras kita berusaha atau seberapa besar kita menginginkannya. Kita tidak dapat secara ajaib menghilangkan semua kekhawatiran, ketakutan, pergumulan kita. Karena hidup ini penuh dengan pasang surut dan hal-hal yang tidak diketahui. Namun kita dapat belajar bagaimana menghadapinya dengan cara menghormati Tuhan dan selaras dengan firman-Nya. Itu poin yang paling penting. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu kita tidak perlu menjadi begitu stres atau begitu cemas menghadapi apapun. Karena kita perlu belajar untuk hidup dan percaya Tuhan di tengah-tengah rasa takut. Kita belajar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita di tengah-tengah rasa takut dan di tengah-tengah kekhawatiran kita. Dan berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita memahami hal ini maka tentu kita memiliki sikap yang tetap teguh di tengah-tengah rasa takut kita. Mari percayalah kepada Tuhan, bergantunglah seutuhnya
seluruhnya kepada Tuhan. Dia Allah yang senantiasa menyertai, melindungi, dan menjaga hidup kita di tengah-tengah rasa takut kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami tahu bahwa Tuhan berbicara dan menyapa kami untuk tetap teguh menghadapi rasa takut, menghadapi kekhawatiran, menghadapi pergumulan, kesulitan, dan tantangan hidup kami. Karena itu kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan agar kami tetap kokoh berdiri teguh. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Pada saat ini hamba juga berdoa menyerahkan setiap kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini dimanapun berada. Jika kami sementara menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, pergumulan, bahkan menghadapi ketakutan hidup ini, kami berdoa supaya Allah senantiasa meneguhkan hati dan iman kami, sehingga kami tetap kokoh berdiri teguh. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberi kami kekuatan, kesanggupan menghadapi berbagai ketakutan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk menikmati setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bergantung dan berdiri kokoh di dalam Kristus. Dan kami belajar untuk menghadapi satu demi satu berbagai ketakutan, berbagai kekhawatiran, berbagai himpitan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau memberi kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami seutuhnya ke dalam pimpinan Roh Kudus sendiri. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan dari Panah Love hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.